daun jati itu tetap hidup walaupun dia jatuh. Oh, oke. Dia tetap kering tapi dia masih mempunyai serat batang, dan dari situlah garis-garisnya itu menjadi satu persatuan yang kuat untuk kehidupan yang akan datang. Sepertinya saya butuh nyantri lebih panjang lagi nih untuk yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Di pojok kali ini kita di Padukuhan Mendak, Kayu Balung RT 13, Kelurahan Giri Sekar, Kecamatan Panggang. Di pojok kali ini bersama selalu spesial adalah pelukis difabel Gunung Kidul, Mbak Puji. Pripun Mbak kabarin Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Kegiatan harian apa Mbak? Kegiatan harian ya cuman lukis tak, dan juga sama momong anak. Sama momong anak. Anaknya berapa Mbak? Satu. Umur? 5 tahun. 5 tahun. Udah sekolah? Sudah Udah, TK. TK ya? Udah sekolah tatap muka apa sih? Sekarang masih daring. Masih daring. Wah, ini salah satu kerepotan orang tua tadinya. Betul. Teman di pojok, Mbak Puji adalah salah satu anggota komunitas Wening Perupa Gunung Kidul yang anggotanya terdiri dari 11 perempuan. 11 perempuan. Wah, oke. Hebat. Mbak, sebelum kita ngobrol banyak tentang lukisan seorang Puji dan kawan-kawan difabel di Gunung Kidul yang menggeluti dunia seni. Mbak Puji ini dulu sekolahnya di mana? Saya awal sekolah itu di Jogja, di rehabilitasi Yakum, Jalan Kaliurang KM 13,5. Oke. Di sana saya 5 tahun di sana ikut di pengembangan. Pengembangan itu untuk menjadikan kita itu kalau di luar di umum itu menjadi seorang yang percaya diri. Terus kalau ada orang ngomong diejek atau di apa itu, kita tidak minder. Pembentukan karakter. Ya. Wow, Terus saya di sana 5 tahun, kembali pulang ke Gunung Kidul lagi. Saya di rumah 1 bulan. Nah, adalah ada di sawah sana itu ada. Sawah itu nama pedukuhan juga. Oke. Itu mendirikan sekolah luar biasa. Oke. Nah, dari situ saya masuk di sana. Awalnya saya cuman main. Itu usia berapa? Itu usia saya baru ada 15-an tahun. 15-an. Terus di sana saya main, tapi saya melihat banyak teman-teman saya yang di bawah saya, ada yang autis, ada yang Down syndrome. Nah, dari situ saya tergerak hati saya untuk untuk belajar sama mereka, untuk cara penanganannya itu bagaimana. Nah, untuk biar saya itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain yang sesama membutuhkan. Wow. Itu. Terus apa yang jenengan temukan waktu itu di SLB untuk asas kemanfaatan yang ingin jenengan lakukan itu? Banyak sekali. Di sana saya banyak belajar dari mereka untuk gimana sih kalau kita itu menangani Down syndrome, autis, itu berbagai cara yang dilakukan. Kan ada yang belum tahu itu penanganannya itu bagaimana, kan bingung juga. Nah, dari situ saya banyak belajar, dan delalah di sana saya juga ketemu sama Pak Iwan. Pak Iwan itu salah satu guru di sana juga. Terus saya sebelumnya piantun mana Pak Iwan? Pak Iwan itu orang Nawangan. Nawangan itu daerah Giri Sekar juga. Ya. Oh, itu padukuhan juga Nawangan. Iya. Oke. Nah, dari situ saya cerita banyak sama Pak Iwan. Salah satunya tentang
pergambaran. Pergambaran, dunia lukis. Iya. Oke. Terus saya cerita Pak, sakjane saya tuh pengen gambar, pengen lukis, tapi saya nggak bisa. Nah terus nek kowe pengen gambar, ayo sinau bareng-bareng sama saya gitu. Dan pada akhirnya saya diajari bikin garis, sket, warna dan lain sebagainya tentang lukis. Nah dari situ saya banyak belajar banget dari Pak Iwan tentang membuat lukisan. Dan pada akhirnya saya berhenti selama 5 tahun. Berhenti ngelukis? Atau Ya berhenti... belajar gambar itu. Oh sempat berhenti juga? Terus saya menikah. Pada akhirnya saya mempunyai anak. Terus ditawarin lagi sama Pak Iwan. Nah awalnya saya juga kepengen banget lagi untuk, nah ndelalah saya ketemu sama Pak Akhir, nah pendamping desa budaya. Terus ditanyain kok saya pengen gambar mana apa ora. Itu tahun baru-baru ini, pokoknya saya kenal sama Pak Akhir itu 2020. Oke, 2 tahunan ya. Terus kalau kamu pengen gambar lagi, ayo kita proses bareng-bareng lagi, kita berproses dari awal. Nah dari situ saya di tempat Pak Iwan 4 bulan delala ada kembali menemui Pak Iwan lagi. Iya, di situ saya berproses lagi di tempat Pak Iwan. Nah terus ada beberapa teman yang nawarin ayo kita ikut pameran. Nah salah satunya di Wening itu pertama kali saya ikut pameran di situ. Karya jenengan yang paling pertama membanggakan jenengan lah paling tidak. Itu Telaga. Itu sekarang karyanya di mana? Di tempat Bu Indah DPR. Okay. Nggak kangen Mbak sama lukisannya? Kangen banget karena itu apa ya, sangat sejarah buat saya, sejarah banget. Sejarahnya ya itu awal dari saya berproses dan pada akhirnya saya bisa ikut teman-teman gabung di Wening dan akhirnya bisa ikut pameran dan dinikmati orang banyak, bahkan sampai lukisan saya di Pinang. Iya, sama Bu Indah. Itu satu kebanggaan saya. Saya bangga dengan diri saya bahwa prosesnya tidak akan pernah membohongi hasil. Dan ternyata ada buktinya. Ya betul. Kembali lagi ke belakang Mbak, selama jenengan berhenti melukis waktu itu 5 tahun, apa yang jenengan lakukan dan apa yang jenengan rasakan dari gejolak ingin melukis? Atau malah sudah wis lah haus melukis apaan sih gitu? Awalnya saya tuh kangen banget sama melukis itu. Saat saya sudah berhenti itu. Ya benar, karena melukis itu buat saya itu cara Jawa ini bojo keloro. Oke. Menarik. Karena saya sangat mencintai dunia lukis, dunia seni. Setelah saya berhenti melukis itu rasanya pengen lagi, tapi kembali lagi saya pada saat itu saya masih berkeluarga dan saya harus menjadi rumah tangga yang baik dan mengurus anak-anak saya. Gitu. Tapi pada akhirnya saya pernah minta izin untuk kembali lagi ke dunia seni dan pada akhirnya tidak diperbolehkan. Ada beberapa perselisihan di saat itu dan pada akhirnya saya hidup sendiri bersama anak. Nah dari situ saya kembali lagi untuk berkesenian lagi. Tuh. Tapi terlepas dari dinamika hidup personal yang Mbak Puji jalani atau alami, bagaimanapun nama Mbak Puji di dunia kepelukisan lah, Gunung Kidul khususnya, karena di barang yang namanya Jogja juga kayaknya kalau nama Mbak Puji itu tetap Puji Gunung Kidul, yang disebut Gunung Kidul bukan Giriskar. Iya benar. Itu kayaknya sudah banyak orang yang menanyakan dan ingin tahu. Mungkin kalau orang-orang seperti saya mungkin
bukan pada lukisnya tapi pada semangat Mbak Puji yang demikian menggeloranya untuk tetap merdeka berkarya. Kalau Mbak Puji sendiri ketika menghadapi kondisi tidak mendapat dukungan secara saya mengatakannya dukungan moral dari keluarga waktu itu, keluarga Mbak Puji, apa yang Mbak Puji lakukan? Ya saya tetap berusaha untuk untuk kembali lagi walaupun saya tidak dapat support dari mereka, tapi dari situ saya membuktikan bahwa ini loh, bahwa saya itu mempunyai keterbatasan tapi saya juga mampu berkarya walaupun dengan seadanya saya. Nah dari situ mereka tahu bahwa saya itu bisa walaupun saya mempunyai keterbatasan. Ya walaupun ibaratnya mereka tahu bahwa lukisan saya tuh jauh dari kata sempurna dibandingkan yang melukis dengan kedua tangan. Itu kan pandangan jenengan, penilaian jenengan sendiri. Seperti itu. Tapi saya bangga dengan hasil karya sendiri, dengan seadanya saya, dengan kesederhanaan coretan saya, itu membuat saya menjadi lebih belajar lagi, dan pada akhirnya saya disupport oleh keluarga, banyak teman dan banyak orang-orang yang baik dengan saya dan memberikan ilmu. Nah dari situlah saya banyak banget belajar. Ibarat kata bukan siapa saya bisa berteman, tapi dengan siapa kita bisa belajar. Tapi saya boleh menegaskan bahwa sebenarnya ketika Mbak Puji mengatakan jauh dari sempurna daripada yang normal, saya boleh menegaskan bahwa saya yang normal dalam petik secara ragawi, tapi nggak bisa ngelukis. Artinya bagaimanapun jenengan jauh lebih baik di bidang lukis. Kalau rencana ke depan Mbak Puji sendiri dengan dunia lukis jenengan, rencananya tetap apa adanya. Ya biarkan semua itu mengalir dengan apa adanya saja, mengalir dengan natural dan istilahnya saya tidak saat ini saya tidak mulu-mulu ingin seperti itu enggak, tapi biarkan semua itu mengalir apa adanya, karena setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan itu sudah ada pintunya sendiri-sendiri. Ada pintunya sendiri-sendiri. Sebuah pencapaian pemikiran yang saya juga harus banyak belajar dari Mbak Puji yang seperti ini. Mbak Puji, dari karakter atau dari jenis lukisan, sekian banyak lukisan, kalau Mbak Puji itu sebenarnya senengnya ngelukis apa? Yang paling seneng banget gitu ya? Daun jati. Iya, itu sangat sederhana sekali. Tapi bagi saya kalau kita itu bisa mengelola daun jati itu menjadi sebuah sajian yang menarik, itu akan istimewa bagi saya. Dan mungkin ketika orang yang tahu bahwa lukisan daun jati yang sangat sederhana itu, tapi kalau mereka tahu dari maksud lukisan itu, mungkin dia akan paham apa sih maksudnya dari lukisan daun jati itu dan ornamen-ornamennya. Itu daun jati. Ya, daun jati itu dekat dengan kehidupan kita banyak, dan itu pun saya daun jati itu saya dapat belum lama. Jenengan menyampaikan tentang daun jati ini seperti memang jauh dari lubuk hati terdalam jenengan. Saya merinding dulu. Tapi gini Mbak, apa sih yang menarik dari daun jati untuk bisa orang-orang seperti saya terima? Mungkin kalau dilihat dari kasat mata, daun jati itu hanya selembar daun. Iya, itu yang saya ini biasanya saya sapu, saya obong. Sementara jenengan mendapatkan inspirasi untuk menggambar daun jati untuk menjadi sebuah identitas lukisan jenengan. Apa sebenarnya yang ingin jenengan tawarkan kepada orang-orang seperti saya yang tidak tahu lukisan, tapi saya senang semangat orang-orang pelukis? Daun jati itu hanya sederhana, hanya selembar daun. Tetapi kalau bagi saya itu daun jati itu tetap hidup walaupun dia jatuh.
dia tetap kering tapi dia masih mempunyai serat batang, dan dari situlah garis-garisnya itu menjadi satu persatuan yang kuat untuk kehidupan yang akan datang. Sepertinya saya butuh nyantri lebih panjang lagi nih untuk memahami filosofi daun jati ini. Keren ya Mbak Puji. Tapi apa yang jenengan harapkan dari lukisan daun jati sendiri? Kalau orang Indonesia kan seperti contoh ini Bang Lampir ya? Iya. Ini sebenarnya Bang Lampir. Saya akan mudah sekali menikmati bahwa oke, ini kembang lampir kayak gitu. Tapi daun jati. Nah, ke depan apa yang jenengan ingin sampaikan dengan daun jati? Apakah hanya filosofi kehidupannya saja? Oh, tidak. Banyak lagi yang saya ingin sampaikan lewat daun jati. Karena daun jati itu sangat dalam sekali, dan bahkan mungkin yang mereka belum tahu, pasti suatu saat dia akan mengerti bahwa daun jati itu apa. Teman di pojok, mungkin saya bukan satu-satunya yang belum menemukan makna atau energi atau vibrasi dari daun jati yang dari merah ya. Kalau daun jati dari merah ya, merah, hijau sampai keringnya. Ya, tapi saya mengambilnya di keringnya. Di keringnya, bukan. Apalagi kering. Mungkin saya bukan satu-satunya yang belum bisa memahami kekuatan filosofi dari daun jati. Dan melalui di pojok ini, saya bersama teman-teman Kabar Handayani Files dan para penikmat obrolan di pojok ini akan jadi saksi nih, Mbak. Suatu saat pasti mereka akan tahu apa sih daun jati. Itu pasti. Amin. Kalau inspirasi Mbak Puji dari sosok pelukis-pelukis yang ada di Indonesia maupun dunia, atau mungkin di Gunung Kidul sendiri, ada nggak? Inspirasi. Kalau idola ada. Ya semacam itulah. Ya pokoknya paling tidak yang tetap memotivasi, yang memberi. Saya sangat menyukai, siapa itu namanya? Affandi. Apa yang jenengan tangkap dari karya-karya Pak Affandi? Saya lebih suka di ekspresinya, dan itu pun awalnya saya juga menekuni itu. Awalnya saya suka bermain warna dengan ekspresi, dengan kalau menurut saya ekspresi itu bisa menggambarkan suatu kebebasan kita untuk mewarnai sebuah karya. Terus pada akhirnya saya mencoba hal-hal yang baru, dan yaitu menemukan daun jati. Yang notabene warnanya malah begitu-begitu saja. Iya. Wow. Oke, ini mirip teman saya yang menyukai fotografi hitam dan putih, sudah berwarna malah dihitam putihkan, Mbak. Mbak Puji, kalau ini Mbak, cerita tentang teman-teman di Wening juga, dan juga teman-teman pelukis, seniman-seniman yang terlibat dalam berkarya bersama Mbak Puji. Ceritakan dulu Weningnya. Wening itu Wening. Forum pelukis Wening. Wening itu forum pelukis berupa perempuan Gunung Kidul. Itu terdiri dari 11 orang, dan mereka juga ada yang. Sebentar, sebelumnya sekarang terdiri dari 11 orang. Iya. Masih mungkin ditambahin nggak? Mungkin istri saya bisa meleng lukis. Amin semoga. Ya. Ya, itu awalnya 11 orang, tapi ketika memang banyak orang yang ingin bergabung di komunitas Wening, ya pasti kita akan senang banget, karena kita akan mengumpulkan perempuan yang hebat di situ. Bahkan mungkin di Gunung Kidul pun baru ini yang mempunyai komunitas Wening ini. Ke depan mungkin bolehlah saya ngobrol asik dengan teman-teman Wening. Boleh banget. Semuanya ngelukis Mbak, atau ada bidang-bidang khusus? Ada yang bidang lainnya, ada yang batik, ada juga yang lukis,
drawing. Drawing. Mm-mm. Drawing tuh yang digital atau? Ada yang digital, ada yang. Oke. Terus Mbak Ayu itu lukis juga wayang soto. Oke. Apakah Wening itu forumnya teman-teman seniman difabel saja atau khusus untuk perempuan? Itu khusus untuk perempuan dan juga yang difabel. Yang forum perempuan itu yang tergabung itu ada 3 difabel. Itu Mbak Wiji, Mbak Ayu, dan saya. Dan sebenarnya ketika kita ngumpul tidak ada perbedaan, toh? Benar, tidak ada perbedaan, kita itu sama. Saya setuju dengan itu. Tapi seperti halnya ketika kita berkumpul, artinya kita semakin sering berkumpul, semakin sering bertemu, saling sopo aruh dan lain sebagainya, itu juga membangkitkan semangat-semangat yang mungkin selama ini kita openi sendiri atau kita pelihara sendiri dalam kesendirian. Kalau Mbak Puji sendiri itu, kalau di Wening itu sebagai apa? Kalau di forum perupa Wening ya, istilah forum perupa Perempuan Gunung Kidul. Weningnya di mana? Weningnya itu nama grup. Oh, nama grupnya. Oke. Jadi Wening adalah forum perupa perempuan Gunung Kidul. Oke. Gitu. Kalau saya sebagai apa ya? Tetapi Mbak Puji sendiri dengan adanya Wening, apa yang Mbak Puji rasakan daripada sebelum ada Wening? Banyak banget perubahan dalam hidup saya. Yang pasti saat saya keluar dari zona nyaman saya, terus bertemu dengan Wening, di situ saya banyak teman yang ngasih kesempatan saya untuk mengikuti pameran, bukan hanya di Gunung Kidul saja, tapi di luar Gunung Kidul saya juga. Di mana Mbak pameran di luar Gunung Kidul? Saya pernah mengikuti pameran internasional. Kemarin Oktober itu saya juga mengikuti pameran juga internasional Biennale di Galeri Isi Yogyakarta. Wow, oke, saya tidak salah nih tulisan ini Mbak Puji ini. Gimana Mbak rasanya Mbak? Rasanya sangat senang banget dan bangga bahwa saya bisa membuktikan bahwa penyandang disabilitas itu mampu berkarya dengan caranya masing-masing, dengan porsinya sendiri-sendiri dan kemampuannya, dan bisa menunjukkan bahwa kepada masyarakat bahwa ini loh, anak-anakmu itu mampu untuk membanggakan kalian dan bisa memberikan inspirasi banyak orang yang mungkin teman-teman di luar sana yang belum beruntung seperti saya, bisa menggali potensinya lebih dalam lagi agar suatu saat mereka mampu membanggakan keluarga dan dirinya. Minimal keluarga dan dirinya. Padahal seperti jenengan sudah membanggakan Gunung Kidul. Disclaimer dulu, beberapa kesempatan tadi saya sempat memilih diksi difabel dan lain sebagainya, karena memang mungkin literasi saya tentang difabel dan disabilitas kurang. Yang saya pahami adalah ada kekurangan pada ragawi. Itu saja sih sebenarnya antara difabel sama disabilitas. Karena kadang ngomong pintar sekarang kan mempersoalkan itu. Iya benar. Oh, saya orang ngerti difabel yo apa saya ora tinggu. Ya seperti ODGJ dan itu kan tentang istilah. Sebenarnya sih kalau menurut saya tuh antara difabel dengan yang lainnya tuh tidak ada perbedaan dalam IQ-nya. Tetapi hanya dalam fisiknya saja. Tapi terkadang kemampuan mereka itu melebihi daripada saya setuju. Saya setuju itu. Saya setuju sekali dengan hal itu. Dan memang Mbak Puji dan kawan-kawan yang memiliki kekurangan ragawi lah, saya sebutnya begitu saja ya. Itu sebenarnya memang masih luas kok apa yang bisa kita lakukan bersama. Hanya persoalannya memang membutuhkan kepercayaan diri seperti Mbak Puji ini tadi. Ya. Yang jelas itu
kesempatan. Kesempatan. Kalau kita tidak diberikan kesempatan, kita tidak bisa mengeksplorasi apa yang kita punya. Tapi ketika mereka memberikan kesempatan, nah disitulah. Artinya kita harus semakin banyak mencipta kesempatan atau menunggu kesempatan. Menciptakan. Kesempatan. Siapa yang mencipta? Diri kita sendiri juga orang-orang yang ya, saya setuju sekali Mbak bahwa kemudian kita emang harus bersama-sama untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ya, benar. Karena sedikit, dan walaupun kesempatan itu sangat-sangat sedikit, tapi kita bisa berusaha dengan kepercayaan diri kita. Nah, banyak insya Allah peluang-peluang yang akan diberikan kepada kita. Yang penting kita yakin, dan sebuah proses itu tidak akan pernah membohongi hasil. Hasilnya tidak akan membohongi. Mbak, kalau di ruang pemerintah, apa yang teman-teman difabel sendiri inginkan agar pemerintah semakin memberi banyak kesempatan atau memberi fasilitas agar kita, saya, jenengan dan kawan-kawan ini memiliki lebih banyak kesempatan menurut Mbak Puji? Perhatian dari masyarakat, dari pemerintah itu sangat penting, menurut saya sangat penting. Karena kalau kita tidak diberikan semacam ruangan atau semacam perhatian dari mereka, kita itu tidak bisa keluar. Nah, dari situ saya pengen sekali pada pemerintah untuk memperhatikan teman-teman dan yang pasti yang berkebutuhan khusus. Untuk ibaratnya itu untuk merangkul, menggandeng mereka untuk bertumbuh dan berkembang, untuk dirinya sendiri dulu lah minimal itu. Untuk bisa ibaratnya itu bisa keluar dari zona nyamannya, tidak terkungkung, tidak seperti di rumah dalam penjara seperti itu. Kan ibaratnya masih banyak teman-teman di luar sana yang masih di rumah saja, belum diberikan perhatian sama pemerintah untuk. Masih ada Mbak? Ya, kebanyakan masih ada. Ya. Ya minimal kita bersosialisasi, atau pemerintah itu mengadakan kegiatan tentang pemberdayaan disabilitas, semacam itu. Nah, dari situ kan nanti kita bisa tahu kemampuan si A di sini, si B di sini. Nah, nanti semacam itu kita berikan kegiatan apa yang bisa mereka lakukan. Nah, dari situ kita bisa tahu potensinya masing-masing, agar kita penyandang disabilitas itu bisa memperdaya. Itu Mbak Puji dan kawan-kawan yang memiliki keterbatasan berani nggak memulai? Berani, kenapa tidak? Kalau untuk memulai, saya dan kawan-kawan berani karena saya atau malah sudah ya? Atau malah sudah mulai, jangan-jangan? Kalau saya, alhamdulillah saya sudah memulainya dari awal 2019, karena saya mempunyai komunitas disabilitas Jogja. Itu forum pemberdayaan penyandang disabilitas untuk sinergi bekerja. Itu dibangun di Gunung Kidul, Mbak? Ya, dengan teman-teman. Oke, luar biasa. Satu hari semoga masih ada kesempatan buat kami, kawan-kawan di pojok, untuk sowan lagi ke Mbak Puji dan kawan-kawan. Kita ngobrol banyak. Ini belum apa-apa loh, ini ngobrolnya ini. Kita ngobrolnya belum apa-apa. Tapi intinya bahwa kami, teman-teman di pojok, tetap mengharapkan orang-orang seperti Mbak Puji memberikan inspirasinya, memberikan semangatnya. Karena gini loh, dalam arti kita itu bisa mandiri itu minimal untuk diri saya sendiri itu
karena tidak selamanya kita tergantung dengan orang tua, bahkan dengan orang lain. Nah, setidaknya kita itu bisa hidup mandiri, menghidupi diri sendiri, bahkan kalau misalkan punya keluarga dan anak, ya itu. Oke. Itu pedoman saya Oke. untuk kedepannya seperti itu, karena apa ya, tidak selamanya orang tua kita itu sehat, tidak selamanya orang tua itu ada di sisi kita. Bahkan suatu saat mereka pasti akan meninggalkan kita. Nah, Ya. dari situ saya sangat belajar untuk bisa mandiri. Dengan keadaan yang sesulit apapun dan bagaimanapun caranya, kita harus siap dan benar-benar harus bisa bahwa hidup itu terus akan berjalan. Oke. Tanpa mereka. Ya. Mbak Puji, sekarang terakhir, bersama teman-teman difabel atau yang memiliki kebutuhan khusus, baik di Gunung Kidul, Jogja maupun di Indonesia, apa yang jenengan ingin sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa penyandang disabilitas itu tidak sebodoh mereka yang dibayangkan dan tidak serendah yang dipikirkan, tapi mereka banyak mempunyai potensi dan banyak mempunyai kemampuan yang sama di bidang apapun, tetapi dengan cara mereka sendiri-sendiri. Dan bagi teman-teman disabilitas yang belum keluar dari zona nyamannya, semoga suatu saat mereka bisa menunjukkan bahwa suatu saat bisa membanggakan keluarga dan dirinya sendiri. Itu saja. Luar biasa, Mbak Puji, terima kasih. Sama-sama. Jangan kapok. Betul. Lain kali kita ngobrol lebih panjang lagi dan lebih asik lagi. Mbak Puji, Yeah. kami bersama teman-teman yang suka menulis tentang Gunung Kidul. Ini ada buku narasi-narasi sederhana tentang Gunung Kidul yang diberi judul Argo Dumilah. Ini adalah kumpulan dari banyak penulis atas kegelisahan, atas ide-ide yang bisa menulis. Karena nggak bisa melukis, maka menulis. Ini kami persembahkan sebagai kenang-kenangan dari Kabar Handayani dan kru di pojok untuk Mbak Puji. Karena semoga ini banyak menginspirasi saya untuk kedepannya. Amin. Teman di pojok, demikian bersama Mbak Puji GS, salah satu pelukis Gunung Kidul. Tetap di pojok saja.